gue keras napas nih jadinya. Di barang tuh, waduh, nolnya banyak banget tuh. Kayak bahkan buat makan aja 20.000. Menurut gue banyak banget kan pilihannya ya. Dolar makin itu makin kuat. Sementara rupiah kita nih, makin anjlok. Dolar sama rupiah, misalkan Asap di podcast ngomongin cuan. Halo semua, kenalin nama gua Muhammad Akbar. Halo semua, gua Wina Nabila. Akhir-akhir ini tuh gue kayak males buat ngobrol gitu loh. Kenapa tuh? Nih, tiap kali gue ngebuka m-banking di HP gue nih, gue tuh rasanya kayak sesak napas gitu loh. Kok bisa sih lo sampai sesak napas? Ya, lo tahu sendiri aja ya, dolar akhir-akhir ini tuh makin kuat. Sementara rupiah kita nih, ya ampun, makin anjlok. Wah, iya juga ya. Ingat tentang hal itu, gue ikutan sesak napas nih jadinya. Tapi daripada kita ngeluh aja nih di sosmed, kita udah kedatangan teman kita nih dari mahasiswa UNJ, namanya Kak Rifki Muhammad Bima Sakti. Halo. Halo Kak Muhammad Rifki Mufti. Halo, Wina. Gimana nih Kak kabarnya Kak? Oke, alhamdulillah baik sih. Cuma perjalanan datang ke sini tadi sempat kehambat hujan Hambat juga hujan, ya. iya Jadi sih, Kak. karena lagi musim hujan juga kan Desember ini kan. Naik apa emang Kak kesininya? Kesininya tadi pakai TJ, terus langsung habis dari TJ dari stasiun Jatinegara tuh gue pakai ini Gojek gitu biar cepat gitu. Karena kan biasanya tuh kalau hujan TJ tuh jadi lambat gitu operasionalnya gitu, dan juga jadi macet gitu kan. Jadi pengen datangnya ke sini cepat gitu. Betul sih, tapi ngomongin soal TJ nih ya Kak, lu kan tahu kan akhir-akhir ini kan ada wacana nih mau naikin, ada kenaikan tarif dari TJ tersebut sih enggak? Iya. Nah Itu- di mana ekonomi kita juga sementara keadaannya ini lagi lesu nih Kak. Nah komentar lu gimana nih Kak? Iya sih, gue juga sempat dengar katanya mau jadi 5.000 ya. Tapi gue juga sebagai konsumen punya pandangan dan pendapat sendiri ya gitu kan. Kayak ya mungkin ada yang pro, mungkin ada yang kontra gitu kan Betul. soal kebijakan itu. Terlebih lagi sekarang tuh banyak banget kayak ya kasus bencana-bencana gitu kan kayak Betul Aceh gitu. Tapi meskipun gitu sebenarnya dengan dari pemerintah sendiri tuh ada nih, kalau kalian pernah dengar rencana buat redominasi rupiah. Dominasi rupiah. Kira-kira pada tahu nggak? Redominasi rupiah itu yang gue tahu nih ya Kak, dia itu pengurangan mata uang gitu, pengurangan angka dari mata uang itu sendiri Iya Kak. benar banget. Jadi misalkan nih ada 10.000 tuh awalnya tuh. Nah jadi nanti dari 10.000 tuh dihapus tuh 30 yang di belakangnya itu jadi Rp10 gitu. Ada gak sih Kak dampaknya nih buat ekonomi kita kalau pemerintah itu bakal ngelakuin redominasi itu Kak? Jadi kalau secara dampak ya, secara dampak tuh sebenarnya dari psikologis gitu. Kalau kita ngeliat tuh harga nih, misal harga jajanan tuh sosis itu harganya satu misal 5.000 gitu, atau jadi dari sosis 5.000 tuh kayak nolnya kan udah banyak banget gitu, atau mungkin dari perbandingan gitu antara dolar sama rupiah. Misalkan $1 itu sekarang kan Rp16.000 kan ya. Iya, tinggi ya. Kalian coba diperbandingin deh, 1 banding 16.000 kan banyak banget tuh Iya. angkanya tuh banyak Iya. banget tuh. Nah jadi secara psikologis itu tuh redominasi rupiah tuh bisa setidaknya meningkatkan gitu nilai mata uang rupiah secara psikologis manusia gitu, ketika melihat visualnya tuh perbandingannya nggak terlalu gede gitu. Walaupun ini dampaknya nggak langsung gitu, dan juga perlu proses dan juga perlu kebijakan dari pemerintah lanjutnya nanti gitu kan. Tapi at least dari psikolog secara visual ataupun dari perspektif orang kita sebagai konsumen yang secara kita kan kayak konsumen gitu kan, kayak beli barang itu termasuk gue juga nih sebagai mahasiswa gitu, kalau mau beli barang tuh waduh nolnya banyak banget tuh. Kayak Betul misal sih. bahkan buat makan aja 20.000, menurut gue banyak banget kan pilihannya gitu kan. Nah, mahal banget tuh. Makanya sebenarnya ada faktor psikologis juga yang bisa ngebuat kita tuh ini tuh 20 rupiah doang gitu dibanding 20.000, kayaknya ada keringanan Iya. tersendiri gitu. Iya. Berarti redominasi secara nggak langsung itu kan bakal menguatkan nilai mata uang itu sendiri kan Kak? Nah, berarti Kak tahu nggak sih Kak kalau depresiasi rupiah itu apa Kak?
kalau depresiasi rupiah itu pengurangan nilai mata uang itu sendiri dibandingkan nilai mata uang asing. Jadi kan dulu kita pernah tuh di zaman Pak Habibie itu kalau semisal rupiah tuh pernah banget mencapai di bawah angka 10.000. Nah itu benar-benar golden age-nya rupiah banget tuh, karena dari kita yang ngalamin krisis tahun 98 tuh tiba-tiba banget tuh gerakan dari Pak Habibie buat bisa tuh menaikkan nilai mata uang kita sampai di bawah 10.000 tuh bener-bener suatu hal dan juga pencapaian yang jenius banget tau tuh. Dan sebenarnya soal redominasi rupiah ini tuh udah lama tau, udah perencanaannya itu udah cukup sudah cukup lama tapi belum terrealisasikan gitu. Dan kalau kalian teliti nih di uang kalian misal ada nggak cash yang Ada nih. berapa tuh? Ada Kak? Ada. Oke nih, kalau kalian teliti nih sebenarnya nih desain dari mata uang kita ini dulu tuh nilai mata uangnya ini tuh gede gitu. Sekarang mulai dikecilin. Kenapa? Ini mungkin kayak bagian orang kayak nggak nyadar atau bahkan nggak menilai ini suatu hal yang penting gitu. Ya, tapi sebenarnya ini tuh termasuk salah satu ide dari redominasi rupiah tersendiri gitu, karena dari pengecilan ini nilai mata uang secara visual itu sebenarnya dari tahun 2018 itu udah ada omongan gitu untuk meredominasi rupiah. Iya, cuma karena ada pergantian uang desain baru ini gitu, mereka melakukan uji coba dari sini dulu gitu sebenarnya, dan mungkin belum banyak orang yang nyadar sih gitu. Tapi terkait hal ini juga justru di situ pelan-pelan masyarakat juga bisa mulai beradaptasi dan juga kayak mencoba untuk mengerti gitu kayak pentingnya redominasi rupiah, dan juga tentang hal-hal seputar inflasi atau rencana untuk menaikkan nilai mata uang rupiah tersebut gitu. Tapi aku penasaran nih Kak, kalau misalkan nilai mata uang kita ini semakin kuat nih Kak, dampak buat masyarakat Indonesia itu apa aja sih Kak? Nah kalau misalkan nilai rupiah kita itu kita bisa ekspor dan impor itu juga justru lebih murah dan juga lebih mudah. Dan juga ketika kita ekspor, tentunya devisa negara yang kita dapatkan juga makin bertambah nih Kak gitu. Misal juga kalau kita mau beli barang dari luar negeri, barang-barang gitu, misalkan HP kayak gini nih, HP terus juga barang-barang impor lainnya gitu, itu kita bisa dapat harga yang lebih murah. Itu penting dan juga hal yang mendasar banget buat kita selaku konsumen dan juga mahasiswa gitu kan. Kalau misalnya kita pengen beli barang ataupun pengen mulai bisnis nih, dan juga bisnisnya ini dengan mata uang asing kayak dolar, yen ataupun hal-hal itu dengan nilai mata uang kita yang semakin kuat, itu juga membantu kita gitu untuk mendapatkan barang yang lebih bernilai, dan juga kita juga bisa mendapatkan value yang bertambah gitu dari situ gitu. Setuju banget nih. Dari tadi kan kakak nih membahas lebih ke sisi dari dampak positifnya redominasi. Iya, rupiah. Kalau gitu ada nggak sih Kak pandangan dari sisi untuk dampak negatifnya jika itu dilakukan saat ini? Tentunya sih kalau untuk itunya kita nggak bisa terlalu mendadak tuh. Kalau misalkan tiba-tiba redominasi itu perlu ada adaptasi dari masyarakat, karena kan dan juga redominasi ini sebenarnya itu secara dampak buruknya itu sendiri itu bisa dibilang tergantung dengan regulasi dan juga kebijakannya juga nih sebenarnya sih, karena kalau kita lihat yen gitu kan, kalau kita lihat yen itu sendiri kan itu pakai metode redominasi itu kan, dan itu sebenarnya secara mata uang walaupun yen itu sempat melemah, tapi dia salah satu tetap jadi nilai mata uang yang terkuat di dunia gitu. Jadi kalau dampak kalau buat sekarang dari Indonesia sendiri menurutku itu salah satu hal yang bermanfaat gitu, karena kayak ketika kita redominasi, kita udah dapat nih, kita udah bisa beradaptasi dengan redominasi rupiah ini juga,
apa ya, segalanya itu jadi lebih cepat gitu, transaksi kita secara akuntansi gitu, dan pencatatan keuangan nanti. Tapi juga tentunya kalau terlalu mendadak juga kayak perusahaan-perusahaan itu juga perlu mengupdate nih, kayak misal catatan alokasi transaksi keuangan mereka dari beberapa tahun terakhir itu mesti diupdate lagi sesuai dengan format redenominasi rupiahnya juga gitu. Jadi mesti dilakukan secara step by step gitu, nggak langsung gitu mendadak gitu, nggak bisa gitu. Dan sebenarnya rupiah tuh kalau kalian tahu itu kan pernah juga nerapin redenominasi ini tahun 65-an. 65 ya? Iya, jadi pada tahun 65-an itu kita pernah pakai metode redenominasi ini juga gitu. Dan juga pada saat di zaman di Belanda tuh, masih zaman Belanda tuh juga kita masih pakai pecahan yang 5 rupiah, terus 1 rupiah gitu. Kita masih pakai satu nominal gitu, 1 sampai 2 nominal gitu, nggak pakai ribuan gitu. Nah, cuma sekian banyaknya waktu kita mulai itu karena ada kebijakan-kebijakan baru dari eranya Pak Soeharto, itu juga mulai memakai lagi gitu kebijakan-kebijakan yang seperti itu. Nah, tadi kan kakak nge-mention kalau redenominasi ini nggak bisa dilakukan secara mendadak ya kak. Nah, menurut kakak untuk merealisasikan redenominasi ini, apakah cukup targetnya itu di tahun 2045 atau sebelum tahun 2045 kak? Karena di tahun 2045 ini sendiri kan Indonesia menargetkan nih bahwa Indonesia itu akan menjadi Indonesia emas di tahun 2045 nih kak. Aduh, gimana ya, sebagai generasi muda juga ya, aku tuh merasa kalau kebijakan-kebijakan seperti redenominasi rupiah itu lebih baik sebelum 2045 sih. Tapi juga jangan terlalu cepat juga gitu, cuma mungkin dikasih jangka waktu tertentu gitu, tapi nggak bisa sebelum 2045 sendiri gitu, karena 2045 sendiri itu terlalu lama, itu yang pertama terlalu lama gitu. Jadi kayak kebijakannya nunggu padahal kita udah nunggu itu dari beberapa tahun ke belakang gitu kan sebenarnya untuk rencana redenominasi itu sendiri gitu. Jadi semakin efektif juga, dan juga persiapannya juga semakin matang kalau misalkan kita bisa mulai lebih cepat gitu. Nah, di menteri sekarang ini kak, Menteri Keuangan kita kan Pak Purbaya nih kak. Nah, kakak bakal optimis gak sih kak kalau rupiah Indonesia ini bakal menguat untuk tahun ke depannya kak? Oke, semoga menguat sih ya, karena jujur dari aku sendiri cukup yakin sama Menteri Pak Purbaya ini, karena dari kebijakan-kebijakannya dari selama beliau baru menjabat ini lumayan cukup berpengaruh ya karena kepada ekonomi Indonesia, dan juga banyak juga nih kebijakan-kebijakannya itu yang sesuai gitu dengan pendapat-pendapat dan juga kepentingan-kepentingan yang harusnya itu buat rakyat, buat masyarakat itu sendiri gitu loh, bukan untuk para pejabat ya tentunya ya. Dari aku sendiri percaya banget sih, tapi kita juga mesti memantau, dan juga kita juga mesti kayak tidak terlalu mengglorifikasikan juga, karena itu salah satu jobnya dia sebagai menteri juga, tapi kita harus memantau dan juga percaya juga kepada beliau gitu. Dan juga apabila semisal kedepannya ada kebijakan yang kurang gitu, kita bisa kasih aspirasi kita lagi gitu, dan semoga aja Pak Purbaya ini juga bisa bisa mendengarkan aspirasi kita dan juga memperhatikan aspirasi kita dan melaksanakan tugasnya yang terbaik lah. Kita harap semoga rupiah Indonesia makin kuat. Iya. Oke kak, karena sebentar lagi kita ada kelas nih ya kak. Iya benar. UAS nih kak, bentar lagi kak. Iya, asli. Udah pusing banget nih. Iya. Terima kasih ya kak untuk kesempatan. Oke. Datang ya kak. Iya. Oke. Kalau gitu sebelum kita menutup podcast pada kali ini, Kak Iki bisa ikutin aku ya. Ketika aku ngomong SF di podcast, Kak Iki bisa jawab ngomongin cuan. Oke. SF di podcast Ngomongin cuan.